Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatannya, baik itu kenikmatan jasmani ataupun itu kenikmatan rohani, baik itu kenikmatan yang batin atau itu kenikmatan yang nampak. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang derang benderang hingga sampai saat ini. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini tidaklah lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Tidak ada satupun manusia yang dibangkitkan, yang dihidupkan di muka bumi ini tidak mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kaya, maka dia akan dicoba, diuji dengan kekayaannya. Apakah dia menjadi hamba-hamba yang bersyukur ataukah dia menjadi hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Qarun, dia memiliki harta yang melimpah, akan tetapi hartanya tidak menjadikan dia menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, dan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam muka bumi ini beserta hartanya. Seseorang yang miskin, maka dia akan dicoba, diuji dengan kemiskinannya. Apakah dia akan bersabar dengan kemiskinannya, ataukah dia akan keluar dari kemiskinannya dengan menempuh jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang telah menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi panutan, sehingga rekam jejak perjalanan kehidupannya dapat kita tiru di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang merasakan kemiskinan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kemiskinan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari tidak ada makanan di dalamnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya tidak dapat memakan makanan selama 3 hari tersebut. Siapa di antara kita yang merasakan kekayaan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah merasakan kekayaan. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dombanya yang memenuhi 2 bukit kepada seseorang agar dia dan kaumnya dapat masuk ke dalam Islam, agar dia dan kaumnya bisa memeluk agama Islam. Siapa di antara kita yang bersedih karena dan mencela takdir atas kehilangan anggota keluarga kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah kehilangan sanak keluarganya. Tatkala hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan anak-anaknya satu demi satu Allah Subhanahu wa taala panggil. Selama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan kedua istrinya yang dia cintai. Ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan paman-pamannya yang sangat dia sayangi. Akan tetapi orang yang memiliki keimanan yang rendah, keimanan yang tipis, maka dia mengatakan, itu kan Nabi, dia akan dibimbing oleh wahyu. Sebenarnya ucapan tersebut tidaklah pantas diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Buktinya ada orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka tatkala diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada mereka, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, maka Ustadz akan membawakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Muhammad, suatu ketika aku sedang berjaga-jaga di sebuah perbatasan Aris yang berada di wilayah Mesir. Maka aku melihat di sana ada sebuah gubuk. Aku melihat di sana ada sebuah kemah yang kecil yang sempit, di bawah terik matahari di atas padang pasir yang sangat panas saat itu. Maka aku pun mendekati gubuk tersebut. Aku mendekati kemah tersebut. Ternyata tatkala aku mendekati dan aku pun melihat di dalamnya, ternyata di dalamnya tidak ada barang-barang yang mewah, tidak ada barang-barang yang banyak. Di dalamnya malam aku melihat di dalamnya ada sebuah pemandangan yang menyedihkan. Ada seseorang laki-laki, yang laki-laki tersebut tidak memiliki kedua kaki, tidak memiliki kedua tangan, dan kedua matanya pun buta. Kedua telinganya pun tuli. Akan tetapi ada hal yang membuat aku heran di sana. Aku melihat laki-laki tersebut selalu memanjatkan doa seraya berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura bin ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Kata laki-laki tersebut seraya berdoa yang artinya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk menyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku atas hamba-hambamu yang lain. Aku pun heran, maka aku pun bertanya kepada laki-laki tersebut yang sedang berzikir, wahai hamba Allah, wahai saudaraku, wahai bapak, atas nikmat apa yang engkau syukuri? Engkau tidak memiliki kedua kaki, engkau tidak memiliki kedua tangan, mata engkau pun buta, telinga pun engkau pun tuli. Maka bapak tersebut mengatakan, diamlah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lautan, maka lautan tersebut akan menenggelamkanku. Jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api yang menggunung, maka api tersebut akan membakarku. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan langit, kemudian langit itu akan menjatuhkanku, niscaya tubuhku akan hancur. Maka aku akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, yaitu lisan yang selalu berzikir, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun memotong pembicaraanku, kata Abdullah bin Muhammad. Dia bertanya kepadaku, wahai Abdullah, kata dia, wahai Abdullah, apakah engkau melihat seorang anak laki-laki? Dia itu adalah anakku, yang mana selama 3 hari ini aku tidak mendapatinya. Dia ini biasa yang memberiku makan tatkala aku lapar, mengantarku salat tatkala aku ingin beribadah kepada Allah. Akan tetapi 3 hari ini aku tidak mendapatinya. Bolehkah engkau bantu aku? Maka kata Abdullah bin Muhammad, aku pun keluar dari kemah tersebut, dari gubuk tersebut. Kemudian aku pun melihat tak jauh dari gubuk tersebut, tak jauh dari kemah tersebut, di sana ada seorang laki-laki yang jadi bahan rebutan singa, dicabik-cabik tubuhnya. Maka aku pun bingung. Bagaimana aku mengabarkan kepada bapak tersebut, sedangkan kondisi bapak tersebut sangat menyedihkan. Dan yang dia miliki sekarang satu-satunya adalah anaknya. Dan sekarang anaknya sedang dimakan oleh singa. Maka aku pun bingung bagaimana cara aku menyampaikan kepada bapak tersebut. Aku pun kembali ke kemah. Lalu aku pun bertanya kepada bapak tersebut, wahai bapak, tahukah engkau kisah Nabi Ayub? Maka bapak tersebut menjawab, tahu. Nabi Ayub dicoba dengan cobaan yang sangat banyak. 20 tahun Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diasingkan oleh kaumnya, padahal dulu dia adalah seseorang laki-laki yang dipuji-puji di kaumnya. Nabi Ayub 20 tahun hidupnya dalam keadaan miskin, padahal sebelumnya dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Nabi Ayub, dia hidupnya sekarang hanya dengan istrinya, padahal dulunya dia memiliki 12 anak, kemudian 12 anak tersebut Allah Subhanahu wa taala cabut semuanya. Kemudian aku pun berlangsung berkata kepada bapak tersebut, wahai bapak, mengharapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh anakmu telah meninggal, telah dimakan oleh singa.
Maka apa yang diucapkan oleh bapak tersebut? Perhatikan anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tangisan, tidak rengekan, tidak murka, tidak marah-marah. Akan tetapi yang diucapkan oleh bapak tersebut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku seorang anak yang saleh. Seorang anak yang tidak bermaksiat kepada Allah, seseorang anak yang berbakti kepada Allah, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Menurut teori, bahwasanya seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan neraka baginya. Maka setelah pembicaraan itu pun bapak tersebut pun tersedak kemudian meninggal dunia. Maka aku pun bingung. Bagaimana caranya aku menguburkan bapak ini sedangkan aku seorang diri? Bagaimana aku mengkafani bapak ini sedangkan aku seorang diri? Bagaimana aku menyalatinya, memandikannya aku seorang diri? Maka tak lama kemudian datanglah 4 pasukan berkuda mendekatiku. Maka mereka pun bertanya, ada apa wahai hamba Allah, Abdullah, ada apa? Maka aku bertanya, aku ceritakan hal tersebut. Maka langsung mereka pun mendekati bapak tersebut. Dan aku pun heran kepada mereka, kenapa mereka mencium-cium bapak tersebut. Kemudian aku bertanya, wahai hamba Allah, itu bapak ini siapa? Maka dia pun menjawab, mereka pun menjawab, ini Abdullah Abu Kilabah al-Jurmi, seorang sahabat Nabi SAW yang lari tatkala diminta untuk menjadi seorang hakim. Maka kami pun menguburkannya. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Kilabah tidak berhenti hanya sampai situ. Akhirnya keesokan harinya, kata Abdullah bin Muhammad, keesokan harinya aku bermimpi bertemu dengan seseorang laki-laki yang kemarin aku kuburkan dia, yang kemarin telah aku makamkan dia. Akan tetapi aku heran di sana. Aku melihat dia memiliki kedua kaki, dia memiliki kedua tangan, kedua matanya pun dapat melihat, seraya menggunakan jubah hijau dari sutra. Maka aku pun bertanya, wahai bapak, bukankah engkau yang kemarin? Betul, aku adalah kemarin. Apa yang dapat amalan apa yang sehingga engkau mendapatkan kenikmatan yang besar seperti ini? Kata bapak tersebut, ada sebuah surga, yang mana surga tersebut bisa dicapai dengan orang-orang yang bersabar tatkala ditimpa musibah dan bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelapangan harta. Demikianlah anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah dari kesabaran seseorang mencapai derajat yang tinggi dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang besar kepada orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita melihat di kehidupan kita ini seseorang yang tidak memiliki kendaraan yang bagus, seseorang tidak memiliki pakaian yang bagus, seseorang yang tidak memiliki rumah yang bagus, akan tetapi dia bisa jadi lebih mulia daripada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala bangkitkan nanti. Bisa jadi. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu ia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala timpahkan kesempitan kepada kita, kemiskinan kepada kita, tidak memiliki apa-apa dari dunia ini kita, dan bersabar tatkala kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Baik anak-anak, kita
cukup dari Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.